Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Fauzia, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 5 dari mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Desain profil turap berjangkar secara efisien. Untuk sheet piles, turap baja atau kayu dipanjang ke dalam tanah yang membentuk dinding menerus seperti pada gambar berikut. Untuk anchored sheet pile walls, angker biasanya untuk dinding lebih dari 20 derajat dan juga meningkatkan stabilitas, kemudian dia juga lebih murah dan dari sisi pelaksanaannya lebih mudah untuk dikerjakan. Kategori anchored sheet piles terbagi menjadi dua, yaitu free earth dan fixed earth. Untuk anchored sheet pile free earth support ini yang bersendi, gambarnya seperti ini. Untuk yang fixed support atau terjepit, gambarnya seperti ini. Kemudian free earth super method tertanam pada pasir, yang dimana rumusnya untuk L3 sama dengan P2 dibagi gamma aksen dikali Kp min Ka, dan untuk PS sama dengan gamma dikali Kp, gamma aksen dikali Kp min Ka dikali L4. Kesetimbangan gaya sigma FH sama dengan 0. F sama dengan P dikurang setengah kali gamma aksen kali Kp min Ka dikali L4 kuadrat. Untuk momen terhadap titik O atau letak angkur sama dengan 0, rumusnya adalah L4 pangkat 3 ditambah 1,5 L4 kuadrat dikali I2 ditambah L2 ditambah L3 dikurang 3P dikali L1 tambah L2 tambah L3 dikurang Z ditambah L1 dibagi gamma aksen dikali Kp min Ka sama dengan 0. Untuk D teoritisnya sama dengan L3 plus L4, dan untuk D aktualnya sama dengan 1,3 sampai 1,4 D teoritis. Untuk momen maksimum L1 kurang dari Z kurang dari L1 ditambah L2, ini gaya gesernya sama dengan 0 dengan rumus Mmax-nya seperti yang tertera pada gambar. Nah, ini merupakan momen reduction row pada pasir yang dimana relative flexibility of piles-nya itu rho-nya itu sama dengan 10,91 kali 10 pangkat min 7 dikali H pangkat 4, H aksen pangkat 4 dibagi per EI. Untuk E-nya itu sama dengan Mn per meter kuadrat dan I-nya itu sama dengan M pangkat 4 per meter. Untuk MD-nya itu sama dengan rho izin dikali S. Dan untuk H aksen itu adalah tinggi total tiang, yaitu L1 tambah L2 tambah D aktual. Untuk free earth method design, prosedur desainnya itu adalah yang pertama pilih dimensi atau penampang sheet pile, kemudian menentukan S per unit panjang dinding, kemudian menentukan momen inersia, kemudian didapat H aksen, dan selanjutnya adalah menghitung rho, menghitung log rho, kemudian menghitung kapasitas momen MD, kemudian menentukan MD per Mmax, di mana catatan untuk Mmax itu adalah momen teoritis maksimal yang ditentukan sebelumnya. Free earth method design ini untuk prosedur desain lanjutan. Langkah yang ke-8 adalah plot log rho dan MD per Mmax pada gambar berikut. Kemudian yang terakhir adalah ulangi step 1-8 untuk beberapa section. Titik di atas lengkung atau kurva pada lucent atau densen adalah penampang aman. Titik di bawah lengkung kurva adalah penampang yang tidak aman. Penampang paling murah dapat dipilih dari titik-titik yang berada di bawah lengkung. Penampang yang dipilih harus mempunyai MD lebih kecil dari Mmax. Ini merupakan free earth support method tertanam pada lempung. Yang dimana rumusnya sebagai berikut. Kemudian free earth method design cohesive materials. Tekanan clay di bawah dredge line P1 dikurang P6D sama dengan F, keseimbangan statis gaya horizontalnya atau P6-nya itu adalah 4C dikurang gamma L1 tambah gamma aksen L2
Dan keseimbangan momen terhadap O aksen yaitu P6D kuadrat tambah 2P6D dikali L1, L2 dikurang L1 dikurang 2P1 dikali L1 tambah L2 kurang L1 kurang Z1 sama dengan 0. Untuk P1 itu merupakan luas diagram tekanan ACD dan untuk F adalah gaya angker per unit panjang dinding. Ini lanjutannya yaitu untuk reduksi momen angka stabilitas atau SN adalah 1,25 dikali C dikali gamma L1 ditambah gamma aksen L2. Untuk non-dimensional tinggi dinding, lambdanya itu sama dengan L1 tambah L2 dibagi L1 tambah L2 tambah D aktual. Free Art Method Design, kohesi material lanjutannya, untuk langkah reduksi momen, yang pertama adalah tentukan H aksen, di mana L1 tambah L2 tambah D aktual, kemudian tentukan gamma yaitu L1 tambah L2 dibagi H aksen, kemudian menentukan SN. Yang selanjutnya adalah menentukan MD dibagi Mmax, gunakan lambda dan SN untuk berbagai harga log rho dan plot MD dibagi Mmax versus log rho. Nah, ini momen reduction rho untuk yang lempungnya. Kemudian sekarang kita masuk ke sheet wall anchors. Dari perhitungan telah diketahui bahwa gaya angker yang pertama dan yang kedua adalah posisi angker. Desain angker, pertimbangkan jenis angker, kemudian ukuran dan panjang serta jarak. Nah, ini angkor untuk plat atau blok jangkar, ini untuk yang tieback, ini untuk tiang jangkar vertikal, ini untuk balok jangkar dengan tiang-tiang miring. Nah, ini untuk perhitungan dari yang plat dan balok jangkar pada pasir. Kemudian kita masuk ke metode Ovesen dan Stroman. Langkah perhitungannya itu yang pertama adalah hitung harga KA dari grafik dan PA, kemudian kita menghitung KP dan sin. Yang ketiga, kita menggunakan grafik diperoleh KP cos theta. Kemudian yang keempat adalah kita menghitung PU aksen. Kemudian kita masuk ke kasus aktual dari metode Ovesen dan Stroman. Yang dimana rumusnya itu untuk PU adalah P aksen US dikali BE, dan BE itu adalah panjang ekivalen. Ini merupakan hubungan beban dan perpindahan. Dimana P itu sama dengan delta dibagi 0,15 tambah 0,85 delta. Dimana P-nya sendiri itu merupakan beban jangkar pada perpindahan horizontal dan dibagi beban batas pada perpindahan horizontal. Nah, ini angkor flex insan, kekuatan batas angker tunggalnya atau PU-nya itu sebenarnya 5,4 dibagi tan pi aksen dikali H kuadrat bagi A pangkat 0,28 dikali gamma dikali AH. Kemudian ini adalah tahanan batas tieback, di mana untuk rumus PU-nya itu adalah pi dikali D LCA. Di mana CA-nya itu adalah adesi dapat diambil 2/3 dari C. Ini merupakan contoh soalnya. Soal demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.